ini kita mau bekerja di area Montessori. Yuk ikutin kita. Metode Montessori adalah metode yang dipelopori oleh Dr. Maria Montessori. Metode ini sangat terstruktur, sistematis, dan terrekod dengan jelas sesuai tumbuh kembang anak. Metode ini melibatkan seluruh anggota tubuh dan sensori anak, serta membangun karakter masing-masing anak. Pembelajaran dalam metode ini lebih banyak melakukan praktek langsung dengan keragaman alat dan berpusat pada anak. Dalam kelas Montessori, anak-anak betul-betul bermain dan dibolehkan untuk memilih material atau alat untuk mereka eksplor setiap harinya. Kita lihat yuk, ada area apa saja di kelas Montessori? Montessori memiliki 5 area. Di antaranya adalah EPL, sensorial, kultural, bahasa, dan matematika. Kelima area tersebut memiliki tujuan yang saling terintegrasi untuk mengembangkan potensi dalam diri anak. Berikut adalah penjelasan mengenai area-area di Montessori. Aku sedang di area EPL. Aku akan bekerja menuang air dengan corong. EPL atau Exercise of Practical Life merupakan area yang memiliki tujuan utama, yaitu mengembangkan life skill atau kecakapan hidup anak, melatih kelenturan otot jari dan koordinasi mata, melatih daya konsentrasi, keteraturan, kemandirian, kedisiplinan, sopan santun, latihan merawat diri dan lingkungan sekitarnya. Teman-teman, aku ingin bekerja dengan kotak silinder kuning di area sensorial. Area sensorial merupakan salah satu area dalam metode Montessori yang dirancang secara sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan kelima indera anak, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan indera perasa, sehingga memungkinkan anak untuk memahami konsep baru melalui pengamatan indera serta latihan. Montessori meyakini bahwa pada usia dini inilah kemampuan panca indera anak sangat sensitif dan dalam masa perkembangan yang sangat pesat. Tujuan dari area sensorial adalah membantu anak dalam mencapai kemampuan indera yang maksimal, mengembangkan rentang konsentrasi, inteligensi, dan persiapan tidak langsung untuk perkembangan bahasa, musik, dan matematika. Konsep dasar area sensorial adalah membentuk pola pikir yang runut atau bertahap, serta penerapan 3 periode belajar pada anak. Di area sensorial, anak akan belajar untuk menilai, mengidentifikasi, membedakan berbagai bentuk dan ukuran, berbagai warna, perbedaan suara, mencium bau, membedakan berat dan ringan, meraba tekstur, dan mengembangkan kemampuan bahasa terutama kosakata. Melalui alat-alat di area sensorial ini, anak juga dapat mengembangkan kekuatan jari-jari tangan dalam memegang pensil atau pensil grip, dan juga meningkatkan kontrol otot yang akan membantu anak dalam menulis. Kita mau bekerja di area kultural. Daratan di antara perairan disebut tanah genting. Airan di antara daratan disebut selat. Kultural atau area peradaban dan budaya adalah area yang di dalamnya terdapat alat-alat yang dirancang untuk membantu anak mengenal dunia atau lingkungan hidup, baik yang ada di sekitarnya maupun lingkungan yang lebih luas atau alam raya. Tujuan pembelajaran dalam area kultural adalah membantu anak-anak beradaptasi dengan lingkungannya, mengenal dirinya, mengenal hewan dan tumbuhan, serta mengenal alam secara lebih luas lagi melalui alat dan praktek langsung. Halo, nama saya Naura. Hari ini saya akan bekerja di area bahasa dengan alat Pink Series. Area bahasa dalam Montessori memiliki tujuan untuk membantu mengembangkan kemampuan komunikasi anak.
Persiapan pengembangan keterampilan bahasa lebih lanjut, yaitu menulis dan membaca, dan membantu anak berinteraksi dengan lingkungannya. Tahapan membaca di dalam Montessori tidak instan dan dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama bahasa oral. Tahapan ini adalah yang pertama dilakukan saat anak berusia minimal 2 tahun. Jadi tujuannya adalah memperkaya kosakata anak terlebih dahulu, kemudian mengenalkan dasar membaca dan menulis. Kegiatan yang dilakukan antara lain bekerja dengan model objek konkret, memasangkan objek konkret dengan gambar, klasifikasi gambar berdasarkan tema. Yang kedua ialah fonik. Penerapan metode fonik dalam pengenalan huruf dan tahapan membaca ialah dengan menggunakan bunyi huruf. Anak usia 2,5 sampai 4,5 tahun memiliki minat yang tinggi terhadap bunyi huruf. Usia ini disebut sebagai sensitive period. Belajar fonik ini diperlukan agar anak memiliki fondasi kuat dan memberikan pemahaman dan asosiasi. Tahapan yang ketiga ialah menulis. Di dalam Montessori, menulis didahulukan daripada membaca, karena kegiatan menulis merupakan kegiatan latihan otot tangan. Kegiatan ini juga disertai dengan latihan indera perabaan anak, di mana hal tersebut mudah berkembang di masa anak-anak, sehingga menulis lebih mudah untuk anak. Namaku Safa. Hari ini aku mau bekerja di area matematika. Aku bekerja dengan alat stick. Area matematika. Matematika adalah area di mana tersedia alat-alat untuk membantu anak mengenal konsep matematika dimulai dari yang konkret. Matematika bagian dari pembentukan pola berpikir kritis dan sistematis, dan membantu kemampuan dalam problem solving skill. Matematika dalam kelas Montessori adalah keterampilan menyamakan, membandingkan, mengelompokkan, dan mengurutkan. Dan ini bagian dari pembelajaran sebelumnya, yakni EPL, sensorial, dan kultural. Matematika dalam metode Montessori erat kaitannya dengan konsep multisensori, di mana kemampuan mengenal angka dan berhitung merupakan satu pencapaian yang dibutuhkan anak. Akan tetapi, pengetahuan matematika tidak hanya sebatas itu, melainkan masih banyak hal lain, misal pola, simbol, dan bangun ruang. Melalui matematika Montessori, anak akan belajar konsep dari angka dan memahami sebuah proses kerja, meningkatkan kemampuan fokus dan konsentrasi, serta berlatih kecepatan dalam belajar. Nah, demikian penjelasan tentang metode pembelajaran Montessori.